Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Royal Samudra dengan NIM 22050974090, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, ST MKOM. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu routing dinamik. Tujuan mengetahui cara kerja routing dinamik, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori, pengertian. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung dengan keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapat oleh router. Macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama yaitu RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik adalah hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan route-nya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network, baru tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila satu jalur rusak. Adapun kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network dibilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah untuk melacak permasalahan pada satu topologi jaringan dalam lingkup yang besar. Update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik apabila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Berikut ini tabel perbedaan yang spesifik untuk kedua jenis routing. Selanjutnya, RIP atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing, pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058
di tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali, sehingga terciptalah RIP versi 2, yaitu RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu secara teknis, mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti Open Source Path First atau OSPF dan protokol OSI is. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080 di tahun 1997. Cara kerja RIP, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika route belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk kirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Yang berikutnya karakteristik dari RIP. Yang pertama, distance vector routing protocol. Kedua, hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Ketiga, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Keempat, secara default routing update 30 detik sekali. Kelima, RIP V1 yaitu Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update. Yang terakhir, RIP V2 atau Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update 2. Cara kerja skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Kedua, langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Ini saya sudah membuat skenarionya. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Route 1 ke config. Yang di static jangan lupa dihapus dulu. RIP dua belas titik 12.0.0.0. Kemudian 13.0.0.0. Kemudian 192.168.1.0. Kemudian router 2 sama saja, yang bagian statik dihapus. Router 2 12.0.0.0 lalu add
23.0.0.0. Terakhir 192.168.1.0. Kemudian router 3. Hapus dan rip. Kemudian 23.0.0.0. Kemudian 33.0.0.0. Terakhir 43.0.0.0. Jika sudah, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router 1, kita pergi ke CLI, kita tuliskan no auto summary. No auto summary. Berikutnya version 2. Version 2. Close. Selanjutnya ke router 2. No auto summary version 2. Ini ke router 3. No auto version 2. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Config global setting save. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycles Device atau ALT plus S. Sini, kita yes. Tunggu sampai hijau. Nah, jika sudah hijau, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. So IP router 1 ke bagian CLI apa tadi? So IP route. So IP route. Sudah. Kemudian ke router 2. So IP route. Sudah.
ke router 3. Sudah semua, kemudian pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario sebagai berikut. Pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Mode simulasi, kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Kita amati. Masih error ya. Kita coba ulangi. Berhasil. Kemudian PC1 ke PC3. Masih error, kadang suka ngebug. Coba lagi dari PC1 ke PC3. Kembali ke router 2, kembali ke router 1, kembali ke PC1 dan berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Bentar. Dari PC1 ke server 1. Berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 2. Tertiga. Aduh, ngebug lagi. Kita coba lagi. Dari PC1 ke server 2. Ke router 3, kemudian ke server 2, kemudian kembali lagi ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian ke PC1. Berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke dari PC3 ke PC1. Router 2, router 1, kemudian ke PC1, kembali lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC3. Dan berhasil. Selanjutnya ke PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kita amati dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC2, kembali lagi ke router 1, kembali lagi ke router 2, kembali lagi ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1. Dari router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1, kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 2, dan kembali ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 2, kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 2, kembali lagi ke PC3. Kemudian dari server 1 ke PC1.
1 salah, dari server 1 ke server 2 dulu. Dari server 1 ke server 2. Berhasil. Kemudian server 1 ke PC 1. Kembali lagi ke router 3, kembali ke server 1. Berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC 2. Router 3, terus router 1, kembali lagi ke router 1, kembali ke router 3 dan kembali ke server 1. Berhasil. Kemudian yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian ke PC 3. Kembali lagi ke router 2, kembali lagi ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Yang selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran route-nya. PC 1 ke desktop, command prompt, tracer 192.168.1.65. Ini ke PC 2. 68 over a maximum of coba lagi. Oh, belum di delete. Sorry. Ke command prompt. Nah, ini sudah bisa. Kemudian tracer ke PC 3 192.168.1.253. Duh, bentar. Kok harus delete ya? Command prompt berhasil. Lalu ke tracer ke server 1 yaitu 33.33.33.1. Masih harus menghapus ya, bentar. Delete. Berhasil ya. Kemudian ke server 2 43.43.43.1. Berhasil ya. Kemudian PC 3 ke PC 1. Desktop, command prompt, tracer 192.168.1.62. Ini harus ngapus lagi, waduh. Berhasil. Kemudian tracer
192.168.1.65. Ini untuk ke PC 2. Oh alah, bentar, belum ke real time, astagfirullah. Nah, sudah. Kemudian ke PC, ke server 1. Tracer 33.33.33.1 berhasil tracer ke server 2 yaitu 43.43.43.1 dan berhasil. Kemudian server 1 command prompt tracer ke server 2 yaitu 43.43.43.1 berhasil. Kemudian tracer ke PC 1 yaitu 192 itu 168.1.62 berhasil. Kemudian tracer ke PC 2 192.168.1.65 berhasil. Kemudian ke PC 3 tracer 192.168.1.253 berhasil. Kemudian buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 atau R3, misal interface serial R3 ke arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita disable dulu dari routing 1, config, serial 2 kita off kan. Serial 3 aja, kita off kan. Lalu coba lagi dari PC 1 ke PC 2. Bentar, delete dulu, ke mode simulation dulu. Simulation dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke router 1, kemudian ke PC 2, kembali ke router 1, kemudian ke PC 1. Hasil dari PC 1 ke PC 3. Kedua ke router 2 lagi, ke router 1, kemudian ke PC. Ya ampun, error. Ntar kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. 1, kemudian ke router 2, dan ke PC 3, dan ke router 2, dan ke router 1, kemudian ke PC 1. Berhasil. Lalu ke PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke router 1 dialihkan jalurnya ke router 2 karena router 1 ke router 3 itu kabelnya diputus. Router 2 ke router 1, kemudian ke PC 1. Dari PC 1 ke server 2. PC 1, kemudian ke router 2, router 3, kemudian ke server 2, ke router 3 lagi, ke router 2,
kembali ke router 1 dan kembali ke PC 1. Berhasil. Kemudian dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1, kemudian ke router 1 lagi, kembali ke router 2, lalu kembali ke PC 3. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. Router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 2. Dan ke router 1, kemudian ke router 2. Dan berhasil. Kemudian dari PC 3 ke server 1. Berhasil ya. Dari PC 3 ke server 2. Kembali ke router 2, kemudian ke PC 3 dan berhasil. Selanjutnya ke dari server 1 ke PC 1. Server 1 jalurnya dialihkan ke router 2 karena jalur dari router 3 ke router 1 terputus. Routing 1 ke PC 1, router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1 dan berhasil. Dari server 1 ke server ke PC 2. Dan kembali lagi router 3 ke server 1 dan berhasil. Dan dari server 1 ke PC 3. Berhasil. Kemudian itu yang terakhir. Benar kan yang terakhir? Dari server 1 ke PC 3 ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.